Urin dan feses yang dihasilkan kelinci ternyata juga bisa dimanfaatkan. Keduanya bisa menjadi pupuk organik yang mengandung kalium dan fosfor yang tinggi. Bagus untuk pupuk sayuran atau hortikultura. Tak ada yang terbuang dari kelinci. Dari daging sampai kotorannya, semua bisa dimanfaatkan. Selain ramah lingkungan, kotoran kelinci ternyata juga bisa dimanfaatkan. Menurut Bram, beternak kelinci itu sangat menguntungkan dan fleksibel. Artinya dapat menyesuaikan kemampuan modal peternak. Beberapa laporan, itu kelinci itu mulai mereka merasakan menghasilkan itu kalau mereka memelihara minimal sekitar 12-15 induk. Nah, jadi dengan per 2 bulan mereka menjual anakan hasil mereka perkawinan itu mereka minimal per bulan itu dapat bersih itu sekitar 400.000 tambahannya. Saat ini peternakan kelinci milik Nuning tidak hanya menjual kelinci, namun juga pupuk organik dari kotoran kelinci. Daging kelinci olahan bahkan pakan kelinci sendiri. Hal ini dilakukan Nuning awalnya untuk menekan biaya produksi. Untuk 1.000 ekor kelinci miliknya, setiap hari Nuning membutuhkan 50 kg pelet untuk 2 kali makan. Dengan membuat pakan sendiri, biaya produksi per hari untuk pakan hanya berkisar Rp50.000. Pertama, itu kita memang jauh lebih menghemat karena kondisi matang itu untuk kesehatan kelinci juga lebih terjaga. Kalau kondisi mentah itu kandungan airnya lebih banyak atau mungkin di situ ada ulat atau mungkin pokoknya yang jadi kalau udah matang tuh kan artinya udah disterilkan juga lah ya gitu. Jadi kondisi matang dia akan lebih untuk menghindari kembung atau mencret itu dari situ juga. Untuk membuat pakan, Nuning memanfaatkan sayuran limbah dari petani sayur atau dari pasar. Untuk menambah kandungan gizi, sayuran tersebut dicampur dengan dedak, ampas tahu, singkong rebus, dan jagung tumbuk. Semua bahan tersebut digiling kemudian dicetak. Untuk menjaga keawetan dan kesehatan pakan, maka adonan di oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Awalnya, produksi pelet kelinci ini hanya untuk digunakan sendiri. Namun seiring banyaknya permintaan, Nuning memutuskan untuk menjual pelet kelinci. Dalam salah satu artikel jurnal Widya Karya yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, menyebutkan
Kebutuhan protein hewani dari daging minimal bagi orang Indonesia 8,1 kg per kapita per tahun. Namun hingga sekarang jumlah itu belum terpenuhi. Daging kelinci bisa menjadi solusi alternatif, memenuhi kebutuhan asupan protein hewani masyarakat Indonesia. Menurut data Balai Penelitian Ternak Bogor, daging kelinci mempunyai kadar protein tertinggi dibanding daging ternak lainnya seperti sapi atau ayam. Dagingnya sendiri dia itu unggul dalam kandungan protein. Beberapa laporan dia itu lebih tinggi dari sapi yang hanya 18%-an. Yang mendekati kelinci itu hanya ayam. Ayam itu 20, 19, 20% proteinnya. Nah, kelinci bisa 21 sampai 23 beberapa laporan. Selain berprotein tinggi, daging kelinci juga memiliki kadar kolesterol yang rendah. Jadi, daging kelinci juga cocok dikonsumsi masyarakat yang mempunyai masalah dengan kolesterol, darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Sayangnya, daging kelinci belum sepopuler daging ayam atau daging sapi. Jadi, untuk lebih mempopulerkan daging kelinci kepada masyarakat, perlu adanya terobosan produk olahan daging kelinci. Melihat peluang bisnis itu, Nuning kemudian mencoba membuat nugget kelinci. Nah, itu karena kalau kita lihat kan banyak namanya sate kelinci atau tongseng, sop gitu. Saya maunya memang yang pertama yang beda. Terus itu kan kita nggak harus butuh lokasi, butuh lahan lagi, butuh tenaga lagi gitu. Jadi kalau itu kita masih bisa lakukan di tempat ini. Bersama tetangganya Ibu Mul, Nuning melakukan percobaan membuat nugget berbahan dasar daging kelinci. Setelah berhasil, ternyata banyak yang menyukai nugget kelinci buatannya. Nuning pun memutuskan menjual nugget kelinci. Cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan membuat nugget dari daging lain. Pertama, mencampurkan semua bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, pala, lada digiling. Setelah tercampur rata, dimasukkan telur, air, dan es batu. Kemudian daging kelinci yang sudah dipisahkan dari tulangnya digiling bersama adonan bumbu. Barulah adonan dituang ke dalam loyang dan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Setelah matang, adonan yang sudah mengeras kemudian dicetak sesuai selera dan dilapisi dengan tepung panir. Nugget kelinci sudah jadi, siap dikemas dan dipasarkan. Selain membuat nugget kelinci, Nuning juga membuat produk olahan daging kelinci yang lain. Seperti bakso kelinci, siomay kelinci, kaki naga kelinci, dan hot stick kelinci. Saat ini, pemasaran produk olahan daging kelinci dari Cidokom tidak hanya di wilayah Jabodetabek, bahkan hingga Yogyakarta, Salatiga, dan Malang. Untuk memperluas pasar produk olahan kelinci, Nuning rajin ikut pameran. Hampir setiap bulan, ia mengikuti pameran di berbagai kota. Setelah diolah menjadi produk siap konsumsi, daging kelinci mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi. Untuk nugget kelinci dengan biaya pengolahan sekitar Rp25.000 per kilogram, bisa dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram. Ini sama artinya dengan nilai tambah sebesar 74%. Begitu juga dengan produk olahan lainnya.
Nuning tidak pernah bermimpi menjadi peternak kelinci. Ia juga tidak pernah menyangka peternak kelinci bisa menjadi sandaran hidup bagi dirinya, keluarganya, dan karyawannya. Baginya, semua datang begitu saja, semata berkah dari Yang Maha Kuasa yang diturunkan lewat kelinci.